Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 akan menjelaskan bagaimana ilmu sebagai aktivitas penelitian. Sebelum kita memulai untuk materi, untuk kita menjelaskan ilmu sebagai aktivitas penelitian, kita akan memperkenalkan anggota dari kelompok kita. Ada yang pertama Ahmad Firmansyah, saya sendiri. Kemudian ada Afina Fidaroy Najah. Yang ketiga ada Marcella Wanda. Yang keempat ada Alfaris Taimi Maulani. Yang kelima ada Yati Yailul Jadida. Nah, ilmu sebagai aktivitas penelitian ini akan kita pecah menjadi 5 subpoin. Yang pertama ada pengertian ilmu, kemudian ada peran ilmu sebagai aktivitas penelitian, yang ketiga ada fungsi ilmu sebagai aktivitas penelitian, yang keempat ada dimensi epistemologi berkaitan dengan cara kerja ilmu, yang kelima ada hubungan filsafat ilmu dan penelitian. Dari kelima poin ini akan kami bagi menjadi beberapa anak yang nantinya akan menjelaskan. Untuk yang pertama ada pengertian ilmu. Pengertian ilmu di sini, ilmu merupakan suatu kumpulan yang sistematis dari pengetahuan. Jadi dari maknanya sendiri, ilmu memiliki makna ganda, yaitu mengetahui, to know, dan belajar ulang. Menurut De Lianqi tahun 1996, terdapat 3 pengertian ilmu yang ditinjau dari 3 sudut, yaitu ilmu sebagai aktivitas, ilmu sebagai pengetahuan yang sistematis, dan ilmu sebagai metode. Nah, ilmu di sini sebagai aktivitas kognitif yang harus mematuhi berbagai kaidah pemikiran yang logis. Sementara disebut pengetahuan sistematis karena ilmu di sini merupakan hasil dari pelaksanaan proses-proses kognitif yang terpercaya. Jadi di sini sistemnya sistematis. Ilmu juga bisa disebut dengan metode karena ilmu sebagai aktivitas kognitif itu tadi yang perwujudannya sebagai pengetahuan yang sistematis terjalin dari dalam sebuah langkah atau prosedur yang disebut metode. Jadi metode ini prosedur yang diwujudkan dalam pengetahuan yang sistematis itu. Peran ilmu sebagai aktivitas penelitian dibagi menjadi 3. Yang pertama, berpangkal pada hasrat kognitif dan kebutuhan intelektualnya. Manusia melakukan rangkaian pemikiran dan kegiatan rasional yang selanjutnya melahirkan ilmu. Yang kedua, dapat menyalurkan beberapa gagasan yang dapat digabungkan dengan kehidupan di sekitarnya. Yang ketiga, dengan aktivitas metode, ilmu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Banyak yang dapat kita pelajari melalui ilmu seperti ilmu alam, ilmu sosial, ilmu budaya, ilmu teknologi, dan lain-lain. Fungsi ilmu sebagai aktivitas penelitian. Ilmu berkaitan dengan apa yang telah disebutkan sebagai fungsi pengetahuan atau kognitif dari ilmu. Dengan fungsi itu, ilmu menempatkan perhatian terkuat pada pemahaman kaidah-kaidah yang tak diketahui sebelumnya dan baru, atau pada penyempurnaan keadaan pengetahuan dewasa ini mengenai kaidah-kaidah demikian itu. Ilmu juga bercorak teologis, yakni mengarah pada tujuan tertentu, karena para ilmuwan dalam melakukan aktivitas ilmiah mempunyai tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Ilmu melayani suatu tujuan tertentu yang diinginkan oleh setiap ilmuwan. Dengan demikian, ilmu adalah aktivitas manusia yang bertujuan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan filsafat dengan penelitian. Terdapat 3 komponen dasar yang berkaitan dengan hubungan filsafat ilmu dan penelitian. Yang pertama yakni aspek ontologi, yang kedua aspek epistemologi, dan yang ketiga aspek aksiologi. Aspek ontologi adalah ilmu atau teori tentang wujud hakikat yang ada. Aspek epistemologi adalah cara memperoleh pengetahuan, hakikat pengetahuan, dan sumber pengetahuan. Sedangkan aspek aksiologi adalah
telaah tentang nilai-nilai yang dipegang ilmuwan dalam memilih dan menentukan prioritas bidang penelitian ilmu, pengetahuan, serta penerapan dan pelaksanaannya. Jika dilihat dari tujuannya, filsafat ilmu dan penelitian jelas ada hubungannya. Hubungannya ialah di mana penelitian memerlukan pengetahuan dari filsafat ilmu dalam mencari kebenaran yang pasti dengan melakukan berbagai survei. Di samping itu, filsafat ilmu juga memerlukan penelitian untuk mendapatkan atau membuktikan kebenaran. Tujuan berfilsafat sendiri ialah menemukan kebenaran yang sebenarnya, dan kebenaran sebenarnya itu disusun secara sistematis. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi epistemologis berkaitan dengan kerja ini. Objek telaah epistemologi adalah mempertanyakan bagaimana sesuatu itu datang dan bagaimana kita dapat tahu, dan juga bagaimana kita membedakan dengan yang lain. Dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tidak cukup mengandalkan berpikir dalam rasional maupun sebaliknya berpikir secara empiris saja. Keduanya mempunyai keterbatasan dalam mencapai kebenaran ilmu. Jadi, kebenaran menurut ilmu pengetahuan dicapai dengan menggabungkan antara rasionalis dan empiris. Epistemologi dari metode keilmuan lebih mudah dibahas apabila mengarahkan perhatian kita kepada sebuah rumus yang mengatur langkah-langkah proses berpikir. Berikut kerangka dasar prosedur ilmu pengetahuan yang diuraikan dalam 6 langkah, yaitu 1. Sadar akan adanya masalah dan perumusan masalah. 2. Pengamatan dan pengumpulan data yang relevan. Ketiga, penyusun atau klasifikasi data. Keempat, perumusan hipotesis. Kelima, deduksi dari hipotesis. Yang keenam, tes pengujian kebenaran atau verifikasi. Demikian presentasi dari kelompok kami, semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.